Cerita Mission, Sabat kedua, 9 Januari 2021. Judul cerita mission kita pada hari Sabat ini adalah Karunia Bahasa Roh. Diceritakan oleh Anatoly Golovitsin, 28 tahun. Anatoly berjanji kepada Tuhan untuk melayani sebagai seorang pendeta setelah disembuhkan dari penyakit yang telah lama dideritanya di Kazakhstan. Tetapi ia tidak memiliki harapan untuk masuk ke seminari. Dia berasal dari keluarga yang tidak mampu di desa yang sangat miskin, dan dia tidak punya uang. Dengan terpaksa, Anatoly pindah ke Rusia untuk bekerja. "Ya Tuhan, apa yang Engkau inginkan dariku?" dia berdoa setiap hari. Saat dia berdoa, dia merasakan jawaban Tuhan. "Belajarlah menjadi penerjemah bahasa." Anatoly tertawa. Dia bukan seorang siswa yang pintar. Selain itu, semua orang di keluarganya bekerja sebagai teknisi. Tidak ada yang menguasai bahasa asing. Karena tidak bisa melupakan gagasan mengambil kelas bahasa, ia kembali ke ibunya di Ustobe, Kazakhstan. "Ibu, aku ingin belajar menjadi penerjemah," katanya. Ibu terkejut. "Nak, kau hanya tahu bahasa Rusia dan Kazakh," kata ibunya. "Pekerjaan semacam itu tidak cocok untukmu." Gagasan itu terus-menerus muncul dalam pikiran Anatoly, sehingga ibunya setuju untuk pergi bersamanya ke Talki Kurga, kota terdekat dengan sebuah perguruan tinggi yang menawarkan kelas bahasa Inggris. Anatoly gagal dalam ujian masuk, dan dia dan ibu pulang ke rumah dengan sedih. Tetapi Anatoly tetap tidak bisa melupakan gagasan itu. Suatu hari dia membaca Alkitab di bawah pohon, dan untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa kemampuan berbicara berbagai bahasa adalah karunia dari Roh Kudus. Dia membaca, sebab ketika seseorang diberikan kuasa Roh Kudus, maka orang tersebut akan menerima kuasa Roh Kudus. Dia membaca, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Tetapi yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10. Anatoly menundukkan kepalanya dan berdoa, "Tuhan, tolong berikan padaku karunia itu." Sebulan kemudian, saat berjalan di sepanjang rel kereta api, dia menemukan buku teks percakapan bahasa Inggris yang tergeletak di tanah. Kembali ke rumah, ia membuka buku itu dan membaca frase sederhana dalam bahasa Inggris dan Rusia. Setelah membaca 2 halaman, dia menutup buku itu dan mencerna apa yang baru saja dia baca. Dia mengingat setiap kali kata yang baru saja dia baca dalam bahasa Inggris. Terhenyak, dia bisa mengucapkan setiap kata bahasa Inggris berulang kali dalam benaknya. Itu mustahil, pikirnya. Ini seperti mimpi. Dia membuka buku itu lagi dan membaca 10 halaman lagi. Menutup buku lalu memberikan buku itu kepada ibunya. "Ibu, baca apa saja dari buku ini dalam bahasa Rusia," katanya. Ibunya membaca beberapa frasa, dan Anatoly menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Dengan terkejut, dia bertanya-tanya apakah dia telah menerima karunia bahasa roh yang dia doakan. Anatoly mengikuti kursus bahasa Inggris di tempat di mana dia tinggal, dan dalam 2 bulan dia mencapai tingkat menengah. Lalu dia pergi memanen semangka. Dengan uang hasil panen, dia membeli laptop pertamanya. Dia memanen lebih banyak lagi semangka dan menggunakan uang itu untuk mendapat akses internet dan membeli ponsel. Dengan barang miliknya yang baru, ia belajar bahasa Inggris secara daring lebih baik lagi. Tahun berikutnya, dia mendaftar di perguruan tinggi di mana dia pernah gagal dalam ujian masuk. Kali ini ia memperoleh nilai sempurna. Bahasa Inggrisnya sangat bagus, sehingga perguruan tinggi mengirimnya untuk mengikuti perlombaan tingkat nasional. Rektor perguruan tinggi tersebut yang selalu menegur Anatoly karena tidak pernah mengikuti kelas
pada hari Sabtu berubah pikiran ketika Anatoly menempati peringkat kedua dan memenangkan $200 AS dalam perlombaan tingkat nasional itu. "Pergi ke gereja," kata rektor. "Bahkan aku pun akan pergi denganmu," dan dia melakukannya. Anatoly lulus dengan tanda kehormatan dalam 2 bahasa, Inggris dan Turki. Dia tidak menyerah dengan hanya menguasai bahasa Rusia, Kazakh, Inggris, dan Turki. Dia mempelajari bahasa Spanyol sambil belajar di sekolah Advent di Kyrgyzstan selama 4 bulan. Kemudian para pemimpin gereja mengutusnya ke Argentina untuk menyempurnakan bahasa Spanyolnya. Di sana juga ia belajar bahasa Portugis. Ketika ia kembali, dia bekerja sebagai penerjemah dan guru bahasa untuk gereja Advent di Kazakhstan selama 3 tahun. Setelah itu mimpinya menjadi kenyataan. 9 tahun yang lalu ia berjanji kepada Tuhan untuk melayani sebagai seorang pendeta. Akhirnya dia dikirim ke Universitas Advent Saoski. Anatoly sangat yakin bahwa karunia bahasa roh dan karunia roh lainnya tidak hanya untuk gereja Kristen mula-mula dalam Kisah Para Rasul. Puji Tuhan, Tuhan yang sama hari ini adalah juga Tuhan yang sama pada hari kemarin, katanya. Jika kita meminta karunia kepadanya, Dia akan memberikan kepada kita. Mengapakah kita tidak memiliki karunia roh? Itu hanya karena kita tidak meminta. Seorang teman pernah memberitahu Anatoly bahwa dia belum pernah menerima karunia roh. Anatoly bertanya kepadanya apakah dia pernah meminta. Dia menatap Anatoly dengan kagum. "Tidak, saya belum pernah meminta," katanya. Anatoly berencana untuk kembali ke Kazakhstan untuk melayani Tuhan sebagai seorang pendeta setelah diwisuda. Bayangkan, seorang anak laki-laki Kazakh yang miskin bisa berbicara banyak bahasa, kata Anatoly. Tuhan itu luar biasa. Bagian dari persembahan Sabat 13 Triwulan ini akan membantu sekolah Kristen Saoski agar dapat membangun gedung sekolah sendiri yang terletak di kampus Universitas Advent Saoski. Saat ini sekolah Kristen Saoski meminjam ruang kelas dari universitas, dan persembahan Anda akan membantu anak-anak sekolah belajar di ruang kelas mereka sendiri. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang berlimpah. Demikianlah cerita mission kita.